A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah KSM, pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah mengenai saya cari-cari istilah yang tepat itu ternyata ada pada bahasa Jawa, yaitu jelalatan mata atau mata yang suka jelalatan, menatap dalam-dalam kepada non-muhrim ya. Jadi setiap tatapan yang disertai oleh nafsu atau birahi kepada non-muhrim, di mana tatapan itu akan menyebabkan si penatap atau orang yang menatap itu nanti akan berisiko melakukan perbuatan haram, maka perbuatan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelalatan mata ini bukan hanya terjadi pada kaum lelaki, walaupun perlu diingat kaum lelaki yang lebih sering melakukan jelalatan ini, perempuan juga bisa melakukan perbuatan jelalatan mata ini. Tetapi yang paling ditekankan adalah lelaki, karena lelaki itu berbeda dengan wanita. Mereka, lelaki itu sangat mudah terpengaruh oleh keindahan paras dan tubuh wanita, dan begitu besar atau cepat menunjukkan reaksi dan perasaan ketika melihat pemandangan atau keindahan paras wanita. Dan lelaki mudah sekali terangsang melalui pandangan matanya, melalui pandangan. Selain itu, hasrat dan ketertarikan pada lawan jenis itu memang ada pada gender lelaki dan juga wanita. Tetapi lelaki lebih kuat. Ketertarikannya pada wanita itu lebih kuat. Oleh karena itu pada ayat-ayat Al-Quran terdapat sebuah poin yang menyebutkan bahwa telah diperlihatkan kepada kaum lelaki itu kesukaan dan cinta terhadap kaum wanita. Dan mata kaum lelaki itu begitu mudah tertarik pada wanita. Itulah naluri setiap lelaki yang normal. Marilah kita dengarkan ayat Quran itu. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Memang sudah diperhiaskan pada setiap lelaki yang normal itu kecintaan dan ketertarikan pada wanita. Pada ayat ini maksud dari nas, kata nas adalah kaum lelaki yang dihiaskan pada diri atau jiwa mereka itu adalah hasrat seksual terhadap wanita. Tetapi ini bukan berarti perbuatan mata jelalatan itu tidak terjadi pada kaum wanita. Secara fitrah dan naluri, kaum wanita juga berhasrat pada lelaki. Maka wanita juga berada dalam pengaruh bisikan dan rayuan untuk berbuat fujur atau kerusakan, dan bisa juga melakukan dosa dan maksiat serta terbelenggu syahwat seksualnya. Jelalatan mata ini bukan terkhusus pada lelaki dan juga bukan hanya menjadi bagian dari problem masyarakat tertentu, melainkan problem manusia secara umum dan luas yang harus dianalisa dan dibahas
dalam aspek psikologis dan sosiologinya. Fenomena jelalatan mata ini memiliki dampak yang merusak dan negatif di lingkup keamanan sosial. Jelalatan mata ini atau menatap beserta nafsu dan birahi dan berupaya untuk memasuki privasi orang lain, di mana masuknya itu bisa jadi melalui percakapan secara verbal ataupun dengan tatapan tajam, sehingga kenyamanan jiwa dan mental korban itu terancam. Dan bisa saja berujung pada konflik atau gesekan-gesekan sosial. Al-Quran memerintahkan orang-orang mukmin dan mukminah untuk memendekkan pandangannya, tidak memperlama pandangan, jadi tidak jelalatan mata. Sehingga mereka ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersih dan selamat dari aib secara personal maupun sosial. Hal ini dijelaskan di surat Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو
Ayat ini dengan jelas menyebutkan haramnya perbuatan jelalatan mata. Maksud dari setiap ayat Al-Quran dalam istilah hifdzul furuj itu adalah menjauhi perzinahan. Kecuali di ayat ini yang dimaksudkan dari hifdzul furuj adalah agar tidak jelalatan mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad untuk memberitahukan orang-orang mukmin dan mukminah itu membebaskan diri mereka dari dosa dan penyakit atau aib jelalatan mata. Karena salah satu dari cara untuk mencapai tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa adalah dengan menjauhi faktor-faktor dan penyebab-penyebab yang bisa menjatuhkan manusia ke lembah kenistaan dan maksiat. Menatap non-muhrim dengan syahwat, terutama di bagian-bagian organ-organ vital atau sensitif badan, merupakan pendahuluan dari terjebaknya seseorang pada belenggu syahwat dan melampaui batas. Hal ini disampaikan pada ayat Nur ayat 30. Al-Quran pada ayat 31 surat Nur bukan hanya memerintahkan kaum lelaki, namun juga kaum wanita. Jadi Al-Quran mengeneralisir lelaki dan juga wanita. Walaupun pada awalnya itu hukum ini dikeluarkan untuk lelaki. Karena lelaki lebih rentan untuk melakukan perbuatan jelalatan mata ini. Namun pada ayat berikutnya itu pada ayat 31 dijelaskan juga bahwa hukum ini juga berlaku untuk kaum wanita. Mereka bisa juga melakukan perbuatan haram ini. Orang-orang yang terbiasa dengan jelalatan mata, maka keinginan mereka, nafsu mereka itu tidak akan ada habisnya. Sehingga mereka tidak cukup dengan pasangan yang dimiliki di rumah. Dari sinilah bermulanya perbuatan-perbuatan zina dan kerusakan-kerusakan moral yang terjadi di tengah masyarakat. Faktor terpenting di balik perbuatan jelalatan mata ini adalah pertemuan dengan wanita secara berhadap-hadapan, secara face to face. Sehingga lebih sering pertemuan antara lelaki dan wanita terjadi, maka akan lebih mudah tercipta sikon yang mendukung untuk jelalatan mata. Bila lelaki dan wanita berhalwat atau berdua-duaan di tempat yang sepi dan terjadi komunikasi verbal antara mereka atau pertemuan secara face to face fisik antara mereka, maka kemungkinan untuk terjadinya jelalatan mata dengan syahwat akan terjadi. Hal ini sangat mungkin terjadi pada kaum lelaki karena kaum lelaki ini lebih kuat kecenderungannya atau hasratnya pada wanita. Dan paras cantik wanita akan memantik, akan menyita perhatian kaum lelaki. Karena kecintaan dan kesukaan kaum lelaki terhadap paras yang cantik dan keindahan telah diperhiaskan pada jiwa mereka. Rasa suka dan rasa cinta pada wanita. Lelaki secara fitrahnya itu berhasrat secara seksual dan terpikat pada kecantikan wanita. Menatap tubuh wanita akan membangkitkan birahi dan kecintaan terhadap mereka. Maka Al-Quran menjelaskan bahwa wanita harus menutup dirinya dengan pakaian. Dan bila lelaki non-muhrim menginginkan sesuatu, hendaknya dari balik tabir. Bila kita membuat suatu bayangan atau anggapan bahwa di Madinah, di masa Rasulullah, di era Rasulullah SAW, pintu-pintu rumah itu ditutup dengan tabir atau tirai dan tidak memiliki pintu kayu. Atau bila ada pintu kayu pun, di siang hari pintu-pintu itu terbuka dan penghalang antara yang di luar rumah dan di dalam rumah itu hanyalah sebuah tirai. Maka ayat ini menghukumi lelaki, yaitu bukan hanya tidak boleh memasuki rumah orang lain, bahkan saat mereka menghendaki sesuatu dan berkunjung ke rumah orang, dan di rumah itu hanya ada perempuan, maka lelaki itu tidak boleh masuk.
dia harus menunggu di luar. Dan wanita berbicara dengan lelaki itu dari balik tabir. Dan wanita diperbolehkan memberikan apa yang diminta, misalkan oleh lelaki itu dari balik, memberikannya dari balik tabir. Dan tidak membuka tabir tersebut. Sehingga tidak terjadi pertemuan face to face. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما Peraturan ketat atau semua ketegasan ini itu hikmahnya adalah supaya wanita lebih jarang terlihat oleh non-muhrimnya, mengurangi pertemuan agar supaya antara lelaki dan wanita non-muhrim tidak saling kenal dan lelaki tidak mengenali tubuh lawan jenisnya. Dan tubuh wanita itu sendiri merupakan penyebab bagi berhasratnya atau condongnya lelaki kepada wanita. Ayat 31 surat Nur menyebutkan apabila seorang wanita tidak berhijab atau berhijabnya secara tidak baik, itu akan menyebabkan mata lelaki jadi jelalatan dan memiliki dampak yang tidak baik. Penekanan pada kata ulil irbah menunjukkan bahwa kaum lelaki pada fitrahnya condong begitu dahsyat kepada wanita. Kata irbah dalam bahasa Arab artinya kebutuhan dan keperluan yang sangat mendesak atau ekstrim. Lelaki yang dewasa secara seksual sudah tentu sangat butuh pada wanita. Dan solusinya hanyalah dengan memiliki pasangan. Maka wanita boleh tidak berhijab itu di hadapan lelaki yang belum dewasa secara seksual, yang belum butuh pada wanita. Walaupun boleh jadi anak yang belum dewasa atau belum sampai pada akil balik, mereka juga sudah condong pada perempuan dan ingin memenuhi kebutuhan perasaan dan emosinya melalui wanita.
maka wanita juga harus menutup pakaiannya di hadapan anak-anak yang sudah mumayyiz atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini untuk menghindari bangkitnya hasrat seksual anak itu terhadap wanita. Para wanita yang bersolek atau berhias diri di depan anak-anak yang sudah mumayyiz atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu sama saja dengan merangsang potensi seksual anak-anak tersebut. Sehingga anak itu sudah bisa digolongkan dengan ulil irbah atau anak yang sudah membutuhkan wanita. Sehingga anak itu bisa terjebak pada fasad atau kerusakan moral. Alhasil tidak bijak akan menyebabkan kebutuhan seksual di kalangan lelaki akan bangkit dan mendorong mereka melakukan fahsya dan perzinahan. Al-Quran memberikan solusi dari penyakit atau aib sosial ini dengan menutup pakaian secara baik untuk lelaki maupun wanita, dan menjaga kemaluan dan tidak memandang secara jelalatan. Bahkan Allah SWT memberi ancaman pada orang-orang yang suka jelalatan mata di surat Nur ayat 30 dan surat Ghafir ayat 17 dan 9, bahwa Allah mengetahui siapa saja yang jelalatan matanya dan apa yang terlintas di hati mereka. Hal ini untuk mencegah agar kaum mukminin dan mukminat menghindari dari perbuatan yang tidak terpuji. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.